Ya, kita belajar. Kalau saudara membaca kitab Mazmur atau saudara mendengar kata Mazmur, itu mikir apa? Pujian, apalagi? Ayo, ucapan syukur, apalagi? Apa? Mendengar? Daud. Oke. Enggak cuma Daud, semua kita bisa bermazmur. Apalagi? Dua lagi. Ungkapan hati dan perasaan. Ungkapan hati dan perasaan. Satu lagi. Ayo, mendengar kata Mazmur. Betul, semuanya betul. Tapi ada satu yang kita harus tahu. Satu, ada yang bisa jawab. Menempatkan Tuhan di atas segalanya. Ya, lumayan rohani. Itu bisa Bapak berdiri video. Kenapa berdiri di luar? Masuk. Dengerin firman, jangan kemanasan, konsentrasi nanti. Oke, semuanya betul. Tapi ini yang paling betul. Daripada ngomel, lebih baik bermazmur. Enggak aneh. Lu betul tidak? Daripada ngomel, lebih baik. Nah, coba colek kiri kanannya daripada ngomel. Colek. Baik bermazmur. Betul tidak? Nah, yang suka ngomel bertobat hari ini, termasuk yang di rumah juga. Mazmur itu betul-betul suasana hati yang diungkapkan. Maka itu dalam Mazmur juga ada Daud sedang marah, sedang jengkel, sedang sedih, sedang takut. Itu semuanya ada, betul tidak? Nah, itulah ungkapan, itulah sarana. Daripada apa tadi? Ayo, daripada ngomel, begitu ya. Nah, biasanya Bapak tahu ibu yang suka ngomel. Saya cuma biasanya tanya, jangan tersinggung. Jawab. Biasanya Bapak tahu ibu yang suka ngomel. Wih, ngaku semuanya puji Tuhan. Tuhan sayang orang yang rendah hati. Haleluya. Amin. Nah, jadi mulai hari ini saudara, ayo bermazmur di bawah. Apa itu bermazmur? Daripada ngomel, lebih baik bermazmur. Tidak ngomel. Betul. Maka itu ada hukum. Ya, berkali-kali Tuhan pakai Paulus untuk menyatakan, mengucap syukurlah dalam berapa hal? Segala. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Mengucap syukurlah dalam segala situasi. Woi, itu nggak main-main. Kalau Tuhan minta kita mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala situasi. Nah, mengapa harus mengucap syukur? Mengapa harus berterima kasih dalam semua situasi, keadaan, suasana? Kenapa? Karena kita pasti tahu ujungnya itu pasti baik. Ya, cuma baik yang ngambil yang lain. Karena kita pasti tahu ujungnya itu pasti baik. Amin. Walaupun yang kita alami tidak baik, selalu begitu. Maka itu dalam hidup ini mentaati atau mengikuti firman Tuhan, hidup ini pasti luar biasa. Maka itu mulai hari ini saudara, serius kita dengan Tuhan, melakukan apa saja seperti yang Tuhan tuliskan, Tuhan ajarkan kepada kita semuanya. Hidup ini pasti akan mengalami hal-hal yang ajaib. Jadi mengapa harus mengucap syukur? Karena ujungnya itu pasti baik. Percaya nggak akan hal itu? Nah, maka itu mulai hari ini daripada ngomel, enaknya bagaimana? Bermazmur. Maka itu seperti musik tadi, wah luar biasa. Saya baru tahu loh, kalian bisa pintar seperti itu baru hari ini. Kemarin-kemarin nggak seperti ini, kenapa? Yang idenya siapa? Udah lama pensiun. Serius, luar biasa dari ujian itu. Saya tahu pasti bukan dari Rendra, saya tahu. Tapi kamu nggak jawab dari tadi ditanya. Mana? Oke ya. Nah, saya nggak ngerti musik.
Sama, kalau nggak tanya kok sama. Saya pengen dari dulu main musik. Ini cuma cerita, jangan suatu tertawakan saya. Jangan, nanti itu kelas siapa? Nah, kalau kata Pak Edo jangan bisa main musik situ. Karena saya belajar dari hidup Daud. Daud itu sungguh-sungguh luar biasa sekarang. Soal hidup musiknya itu hebat sekali. Saya bukan bahas masalah itu. Tapi musik itu adalah fakta, bahasa universal, betul tidak? Kalau yang kata bahasa universal, bahasa umum semua orang tahu. Bahkan nggak cuma orang, tumbuh-tumbuhan dan binatang pun bisa menikmati musik, betul nggak? Dan itu luar biasa. Itulah indahnya musik itu. Nah, untuk mengucap syukur, coba saudara belajar dari musik ini. Enggak, kata belajar bukan belajar mainkan alat musik, bukan itu yang saya maksud. Tapi tentang musik itu sendiri. Betapa hebatnya Tuhan. Tidak semua kita pernah melihat orkestra secara langsung. Saya kata orkestra ya, di sebuah panggung besar ada sekian puluh orang, tergantung dirigennya, pemimpinnya itu mau berapa orang. Puluhan orang memainkan alat-alat musik yang sama atau yang beda? Beda. Dengarkan, ini yang kita harus lakukan, memainkan alat musik yang beda. Cara memainkannya pun beda setiap alat musik itu. Betul tidak? Suaranya juga beda. Nah, pernah nggak kita kagum? Begitu tangan dirigen itu mulai bergerak, kita mendengar suara yang beda-beda atau suara yang sama dalam arti yang senada, yang indah, harmonis. Betul tidak? Itu yang dari dulu saya tuh mikir, kok bisa? Jelas bentuknya beda, cara mainnya juga beda, cara megangnya beda, suaranya juga beda. Tapi di tangan seorang yang disebut dirigen, pemimpin itu, bisa harmonis. Nah, awal-awal saya belajar itu karena kata harmonis ini. Coba tanya, kata harmonis dalam kehidupan sehari-hari, harmonis ya, paling cocok, paling baik, paling tepat itu digunakan untuk apa? Kata apa yang sama? Nah, ini yang heran. Tidak ada kata harmonis yang lebih cocok untuk dipakai selain untuk keluarga. Kehidupan harmonis, betul. Jadi kata harmoni itu ternyata sangat cocok dipakai untuk keluarga, untuk hidup sehari-hari di dalam persahabatan, komunitas, pergaulan kita. Ternyata kata harmonis itu paling cocok. Saudara, lalu ada apa? Nah, ini yang luar biasa. Mari kita baca dulu ayat yang pertama. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-12. 1 Korintus 12 ayat yang ke-12. Judulnya apa dalam kitab saudara? Ayo baca judulnya. Apa? Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu. Terus ayo baca dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu teruskan sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Nah, penekanannya pada kalimat terakhir, demikian pula Kristus. Maaf, sepengetahuan saudara, saya tanya, ya apa yang bunyi itu? Oh, kipas itu ya. Sepengetahuan kita semua, ya maaf. Kalau mendengar kata gereja, maaf,
mendengar kata gereja yang di rumah pun bisa ikut menjawab. Kita lebih cenderung mengatakan gereja itu harmonis atau tidak harmonis. Umum saya berkata tidak. Nah, ini yang merupakan usaha iblis untuk menghancurkan gereja. Padahal kalau kita baca 1 Korintus 12 ayat 12, satu tubuh tapi banyak anggota, dan walaupun anggotanya banyak, kita tetap satu tubuh. Demikian pula Kristus. Saudara menemukan nggak sebuah suasana keharmonisan di ayat 12 ini? Loh, saya tanya kok, saudara menemukan nggak suasana keharmonisan di ayat 12 ini? Oke, begini caranya melihat. Lihat semua tubuh kita. Ya, kalau dihitung nggak tahu berapa banyak anggota, dari ujung kepala sampai telapak kaki kita nggak tahu berapa banyak. Lihat 3 hal. Satu, bentuk. Ada nggak anggota tubuh kita yang bentuknya sama? Jawab cepat. Ada nggak satu di anggota tubuh kita bentuknya sama? Lihat jari kita. Jari tangan dan kiri itu ternyata nggak sama. Selalu ada perbedaan. Ini nomor 1. Ya, bentuknya tidak sama. 2, fungsinya sama tidak. Betul ya? 3, tempatnya sama tidak. Loh, bentuk, fungsi, tempat, ayo jawab sama tidak? Oh, semuanya beda. Tapi anggota tubuh kita ini bisa bekerja sama atau tidak? Sangat bisa. Ini harmonis itu. Sambil mendengar ini, mari masing-masing kita rendah hati dan jujur di hadapan Tuhan. Sering atau biasa atau jarang antar tetangga ribut? Jawab dong, sering atau jarang atau tidak ada antar tetangga ribut? Sering. Begitu kita mendengar keributan satu dengan yang lain, masalah satu dengan yang lain, langsung kita mikir nggak harmonis. Betul tidak? Nah, hari ini kita mau belajar untuk bisa hidup yang benar. Oke, saya mulai dengan keluarga dulu. Jadi kalau disebut keluarga harmonis, langsung kita mikir tentang musik. Oke. Mikir tentang musik harus mikir 2 hal. 1, nadanya. 2, alatnya. Karena kalau musiknya dibilang ada nadanya, alatnya, nah jadi namanya dari mulut. Ya, oke. Nada secara umum itu cuma 8. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 1 oktaf. Lihat, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Lihat, nadanya sama tidak. Kagum tidak. Dengan yang 8 itu saja, berapa ratus juta lagu sudah digubah dan gak ada yang sama. Cuma 8, luar biasa. Terus masing-masing nada itu punya karakter yang berbeda. Jawab iya atau tidak? Do bisa dipaksa sama dengan fa? Nggak bisa. Fa nggak bisa dipaksa untuk jadi mi, nggak bisa. Mereka masing-masing sadar bahwa mereka itu beda. Maka itu mereka tidak saling menuntut untuk sama. Ini konsep yang penting dalam hidup yang harmonis.
mereka sangat taat dan sangat tunduk kepada penggubah lagunya yang buat lagu itu. Bayangkan kalau masing-masing nada itu bisa protes. Berarti maksud saya ini, kalau masing-masing nada itu bisa protes, enggak mau ditempatkan sesuai dengan yang buat lagu itu, bisa jadi lagu enggak? Enggak, karena mereka maunya sendiri. Suara beda, semuanya beda. Tapi di tangan seorang yang memang ahli, nada-nada itu bisa jadi luar biasa. Nah, enggak cuma satu nada itu saja. Mudah-mudahan semuanya mengerti, ya. Walaupun tidak semua kita pernah belajar musik, pernah baca partitur atau semuanya, tapi saya percaya semuanya. Siapa pernah menanyakan ada nada-nada tertentu diberi titik di atas dan diberi titik di bawah, berubah nggak? Udah berubah nggak? Itu saya itu sampai sekarang masih mikir yang menemukan siapa itu dulu. Ya kok itu luar biasa. Dari suara kita keluar nada-nada seperti itu. Nah, nada yang sama, yang angkanya itu sama, tidak semua memang. Kalau diberi titik atas, dia jadi berubah bagaimana? Tinggi, melengking. Angka atau nada yang sama diberi titik di bawah, nadanya siapa? Masih ingat nada minor? Minor itu artinya kecil. Ada mayor, ada minor. Nah, tanda minor itu diberi coret. Tahu ya? Ada coretan. Nah, saudara, kalau mendengar kata coretan, dan seharusnya dalam arti hidup minor, itu artinya baik atau tidak baik? Kurang. Karena miring. Betul? Yuk, saya tanya iya atau tidak? Nah, lu kok tertawa? Miring, oke. Serius, boleh tertawa. Karena rata-rata kita pernah miring. Lu kok gak amen? Betul gak? Pernah gak kita nada kita tiba-tiba minor? Lu serius, ini hidup musik yang luar biasa. Oh, menyenangkan sekali. Nah, penggubah lagu tidak akan menggunakan nada yang sama untuk membuat lagu. Enggak jadi. Contoh, ada lagu yang re semua. Lagunya gimana? Ngerti gak ilustrasi ini? Maka itu saya belajar, saya bilang, Papa, aku itu luar biasa. Ingat pemazmur pernah berkata, bu, alam ini penuh dengan suara musik. Betul. Luar biasa, kita dengar angin, dengar hujan, dengan apa? Hebat. Siapa ya? Ada orang Jepang, Pak Kitaro atau siapa? Dia cara ngubah musik itu nggak ke studio, tapi ke hutan, ke pinggir laut, ya, duduk di sungai. Ini orang hebat sekali. Dengan alam dia dengar, dia bisa mengubah. Nah, percaya tidak? Tuhan tidak akan menikahkan dua orang yang nadanya sama. Coba jawab. Nah, lo ya atau tidak? Nggak mungkin. Karena Tuhan itu ahli musik, seniman musik yang hebat. Maka itu alam ini. Maka itu yang sudah pacaran sampai Desember 2020, engkau sudah putus 20 kali. Nganggur kamu. Mau cari yang cocok, tak mungkin. Setuju? Karena Tuhan gak mungkin mengawinkan orang dengan nada yang sama. Gak mungkin. Renungkan kalimatnya. Nah, jadi kalau menurut hukum musik, supaya Tuhan lengkap bisa mengubah lagu-lagu dalam keluarga, maka anak kita harus 6 paling tinggi.
jadi 8 dengan papa mama. Lo kan begitu. Lo betul tidak? Do re mi fa sol la si do. Setuju? Luar biasa betul. Itu kalau keluarga anaknya nyawi Tuhan disembah musik yang hebat sekali. Pasti ada yang jawab, 2 aja sudah gerbek musik. 2 aja sudah. Oke, nah itulah hidup, itulah musik yang luar biasa. Nah, suami istri dengar. Dalam hidup ternyata nada kita suami istri bisa beda-beda. Itu keren sekali loh saudara. Loh betul tidak? Pokoknya nggak pernah nada sama 2 orang pun, nggak mungkin pernah. Jadi suami hari ini bisa do, besok bisa sol. Begitu pula istri hari ini re, besok bisa la. Tergantung moodnya. Betul? Nah, maka sesekali di titik atas melengking. Pernah suami istri melengking? Loh saya tanya kok. Pernah tidak? Sering kok pernah. Sesekali rendah di titik bawah. Betul tidak? Sesekali miring. Enggak apa-apa. Nah serius saudara, itu musik. Maka itu kalau dalam keluarga ada titik atas, titik bawah, ada yang mayor, ada yang minor, ada yang macam saudara nikmati dulu. Nanti 2 jam lagi nadanya berubah lagi kok. Oh enggak apa ini? Ya tak tunggu saja. Begitu pula dalam hidup ini. Lihat alam ini, nadanya berubah terus tergantung. Wih hebat sekali. Nah kalau kita bisa menerima fakta ini dalam hidup, termasuk dengan sesama sahabat, dengan saudara, dengan tetangga, ada gesekan? Loh, ada gesekan? Nah, ada nggak alat musik yang cara main digesek? Nah, ada. Ada nggak dipukul-pukul? Ya sudah. Kok nggak amin? Jadi ada yang ditarik-tarik. Ada apa? Iya. Ditekan-tekan. Oh, ada semuanya. Saudara, itulah hidup. Katakan amin. Maka itu Tuhan tidak ingin ada di antara kita memaksa untuk saudara di sebelah kita, entah istri, suami, sahabat, teman, anggota komunitas, tetangga, siapa saja bernada sama. Jangan. Nanti nggak ada lagunya. Betul tidak? Nah, jadi betul-betul Tuhan ingin membuat kita sadar betapa indahnya hidup ini kalau harmonis. Amin. Indah saling mengerti satu dengan yang lain. Wih, sungguh-sungguh mengagumkan akan fakta ini. Maka itu alam ini penuh dengan musik. Betul ya? Alam ini penuh dengan suara, dengan keindahan, asal kita mau saling menerima satu dengan yang lain. Jadi kalau ada di antara kita baik di Nabire mengikuti dari rumah yang rajin bertengkar, berarti engkau nggak bisa jadi lagu yang indah di tangan Tuhan. Betul tidak? Terus kan mau kemana? Cuma jalan ini sudah mulai. Pasti tidak apa-apa. Iya. Biar dia eksperimen. Oke, ayat yang berikut supaya kita dalam hidup ini makin indah. Ayat 14. Masih 1 Korintus 12. Ayat yang ke-14. Karena ayat ini pendek, tetapi maknanya dalam. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena tubuh juga terus tidak terdiri dari satu anggota, tetapi
Wih, luar biasa. Atas banyak anggota. Ayat ini menyadarkan setiap kita. Ya, saya ulangi. Ayat ini menyadarkan setiap kita untuk tidak boleh kita menuntut orang lain harus sama seperti kita. Tujuh kalimat ini tidak boleh. Satu tubuh, ya, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tapi atas banyak anggota. Dalam hidup ini, kalau saudara dan saya pegang, hidupi, jalani prinsip 1 Korintus 12 hidup ini, nggak akan ada pertengkaran, karena tidak ada saling menuntut. Betul tidak? Tidak ada saling tuduh. Kamu kok begitu? Ya memang nada do itu nggak bisa diganti re. Masing-masing punya karakter, punya suara, punya resonansi, punya amplitudo yang beda-beda dalam setiap nada itu. Dan kita harus menerimanya seperti itu. Ayat 21. Maaf, ayat 19 ya. Andai kata semuanya adalah satu anggota saja, gimana tubuh? Diulangi lagi ayat 20. Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Ayat 21. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Wih, sombong sekali. Ya. Jadi kalau mata nggak butuh tangan, ya kok kelilipan gatal nyemcek siapa? Ngerti nggak ilustrasi ini? Hebat Tuhan nulisnya. Malah, nggak lihat ayat 22. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya bagaimana? Paling lemah, yang paling dibutuhkan. Contohnya, kelingking susah bener. Lu betul tidak? Kelingking itu seperti cuma pelengkap saja, tapi dia lemah. Betul, bisa bayangkan? Walaupun jempolku hebat, kalau nggak ada kelingking. Nanti nggak dalam falsafah hidup orang Indonesia, kalau jempol pasti kalau begini, betul nggak? Tapi ini dibutuhkan juga. Coba potong kelingkingmu, berani? Nah, itulah hidup. Jadi Tuhan mengajari kita, nggak apa-apa, biar lepasin aja. Kita mau jalan, ya biarin, nggak apa-apa. Jadi inilah hidup. Nggak apa-apa, Cuk. Dia punya jalan, dia mau jalan terus. Dulu kita juga begitu, cuma lupa. Nanti kita tuh dulu. Kok kali ya? Oke. Jadi inilah kehidupan kita. Kita saling memerlukan satu dengan yang lain. Terus ayat 23. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Karena sudah bagus, sudah elok, ya sudah. Tuhan, ini firman yang penting. Ya, perhatikan. Tuhan telah bagaimana menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberi penghormatan khusus. Ini yang hebat sekali. Maka itu lagi sekali saudara, kalau ada di antara kita yang sampai saat ini masih hidup penuh kekecewaan, penuh tuntutan satu kepada yang lain, termasuk suami istri, hari ini bertobat. Setuju firman ini? Hentikan semua apa itu memaksa orang lain
untuk cocok, nggak bisa, hargai, terima. Nah, ayat 25, ayo kita baca yang kencang suaranya, karena ini penting sekali. Semuanya baca, 1, 2, 3. Supaya jangan terjadi apa? Perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Indah nggak kalau ini terjadi dalam hidup keluarga, komunitas? Wih, ini luar biasa. Maka itu ingat, setan selalu berusaha untuk memecah belah kita. Setan selalu berusaha untuk menghancurkan keluarga dan komunitas itu. Maka itu penting untuk kita jaga hidup kita supaya benar tidak banjir. Ayat 26. Puji Tuhan, dalam komunitas pesat ini terjadi luar biasa. Baca sama-sama 26. 1, 2, 3. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Nah, ini baru satu tubuh. Terus, jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, ayat ini akan hancur berantakan hanya karena satu penyebab, iri hati. Betul tidak? Kalau ada iri hati di antara anggota keluarga, dalam keluarga besar, keluarga kecil, maka ayat 26 tidak terjadi karena iri. Saudara, Tuhan mengatur hidup ini luar biasa. Tuhan mengatur tata cara kita hidup ini sungguh menyenangkan sekali. Nah, ayat 27, baca yang kuat juga, karena ini fakta yang luar biasa. 1, 2, 3. Oke, ganti kita maaf ya. 1, 2, 3. Kita semua adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing adalah anggota. Kembali ke prinsip musik. Bayangkan kalau masing-masing alat musik yang dipakai dalam sebuah orkestra. Ya, dengarkan. Bayangkan kalau masing-masing alat musik yang dipakai di dalam sebuah orkestra itu saling meninggikan diri, merasa lebih penting daripada yang lain. Ngerti pertanyaan ini? Bisa bayangkan? Akankah kita mendengar sebuah orkestra yang harmonis, yang indah? Tidak, karena masing-masing berusaha menjadi diri yang paling baik, yang paling benar. Nah, ini yang harus kita jaga dalam hidup kita. Kepada adik-adik yang belum menikah, kiranya engkau menyadari konsep ini. Kalau tidak akan selama hidup kalian akan ketemu orang yang cocok. Tidak mungkin. Jadi jangan coba-coba engkau mencari orang yang cocok. Maka itu kalau bulan ini kalian sudah pacaran 20 kali putus terus, saya sarankan jangan cari yang ke-21. Nggak akan ketemu. Saya sarankan coba balik yang ke-18 atau ke-19. Mungkin masih bisa nyampe. Jangan balik ke nomor 1, sudah punya anak, halaman nunggu kamu. Betul tidak? Setuju ya? Masa enggak tobat-tobat pacaran sampai 20 kali itu ngapain? Jadi enggak akan ketemu orang yang cocok. Bagaimanapun lamanya pacaran, bagaimanapun lamanya berteman, tetap tidak ada yang cocok. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya keharmonisan itu terjadi? Tuhan Yesus telah memberikan contoh, memberikan jalan, memberikan resep, memberikan petunjuk untuk kita bisa hidup harmonis.
saling menghargai, saling menerima apapun keadaan saudara-saudara kita. Ya. Filipi 2 ayat yang kelima. Kita lihat Filipi 2 ayat yang kelima. Puji Tuhan, kalau Tuhan kerjakan ini hal yang luar biasa. Filipi 2 ayat yang kelima. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Hendaklah, ayo, kamu dalam hidupmu bersama. Nah, stop dulu. Kata kuncinya adalah hidup bersama. Inilah keluarga, inilah komunitas. Ya, sekelompok orang. Saya ulangi lagi. Saya ganti kata ganti orang pertama jam. Hendaklah kita dalam hidup kita bersama ada peraturan, ada hukum, ada petunjuk, ada resep, ada pola atau patron. Bagaimana dalam hidup bersama? Baca, ini penting. Cuma ada 2 hal saja. 1, 2, 3. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini resepnya cuma 2, enggak 5, enggak 10. Ayo kita mikir, kalau cuma 2 itu sebetulnya banyak atau sedikit sih? Ayo, kalau cuma 2 itu banyak atau sedikit? Sedikit, kalau cuma 2 saja kok. Tapi ini masalahnya sering kita gagal. Apa resepnya cuma 2? Pakai apa? Kata menaruh itu. Kata menaruh itu apa kata lainnya? Menempatkan. Ayo. Menyimpan, memakai, menggunakan, memindahkan, menyamakan. Apa 2 ini? Ayo. 1, pikiran Tuhan Yesus. Dan 2, perasaan. Wih, ini hebat sekali kalau masing-masing kita menggunakan 2 hal ini saja. Jadi sebelum saudara bertindak, memutuskan sesuatu lewat pikiran kita, waktu kita menghadapi suatu masalah, yang ini penting sekali. Setelah kita mendengar firman ini, khususnya Filipi 2 ayat yang kelima, sebelum memutuskan sesuatu, ketika kita menghadapi masalah, sebelum kita bertindak buat sesuatu, ketika kita menghadapi masalah, langsung pikiran kita lari ke pikiran Tuhan Yesus. Begini caranya. Kalau Tuhan Yesus menghadapi hal yang sama seperti yang aku hadapi sekarang, kira-kira dia mikir apa? Nah, bagaimana caranya kita tahu pikiran Kristus? Siapa bisa jawab? Baca firman-Nya. Karena pikiran Tuhan Yesus ada di Alkitab ini. Katakan amin, saudara. Ya tidak? Kalau begitu, susah nggak mengenali, memiliki, dan menggunakan, menaruh pikiran Kristus dalam hidup kita? Hai jujur, susah nggak sebetulnya? Saya tanya kok, susah tidak seharusnya? Tidak. Hari-hari kita ada dengan firman ini. Apalagi kalau saudara membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan tahu bagaimana cara dia menghadapi 12 orang ini. Siapa pernah dibawa Roh Kudus untuk merasakan? Gampang atau mudah buat Tuhan Yesus hidup dengan 12 ekor? Saya pakai kata ekor supaya tahu. Artinya dikit. 12 itu dikit atau banyak sih? Dikit. Oke. Pertanyaannya, kira-kira mudah atau susah buat Tuhan Yesus hidup bersama 12 murid itu? Pusing. Apalagi? Ayo. Susah. Kenapa pusing? Kenapa susah?
Kenapa ribet? Karena Tuhan Yesus berasal dari mana? Dari surga. Dari mana? Enggak level. Ya. Nah, 12 berasal dari mana? Dari Galilea, dari bumi. Saudara, ini yang kita belajar bagaimana pikiran Tuhan Yesus menghadapi 12 orang itu. Semuanya rata-rata baik atau tidak? Jawab, semuanya rata-rata baik atau tidak baik? Tidak baik, karena sampai hari terakhir waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya ampun, ternyata mereka masih apa ya? Belum ngerti. Goblok itu susah benar. Belum betul, tidak, belum ngerti nggak goblok sama. Saudara, kalau saya Tuhan Yesus, aduh, saya minta perpanjangan dulu, Papa. Aku minta waktu lebih lama, tak urusin lagi yang 12 deh. 11 ya, waktu dia mau naik ke surga. Karena Injil Markus menulis mereka itu tidak percaya. Lu bayangkan. Lah, terus selama 3,5 tahun ini ngapain? Aduh, saudara kalau mikir, coba saya tunjukkan ya. Markus 16. Lihat ini, saya shock pertama kali membaca ayat ini, saudara. Hah? Bagaimana ini? Saya mau ditinggal, ya. Mana? Ayat 14. Markus 16 ayat 14. Coba baca, mengerikan sekali. Ada? Ya. Akhirnya. Nah, ini terakhir untuk pertama kali Tuhan Yesus menampakkan diri lengkap kepada mereka. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang apa? Nah, ayat itu kan model kita, makan. Betul tidak? Model kita. Dan Tuhan Yesus ngapain? Ayo, mencela, artinya bukan cuma negur sekarang, marah. Bayangkan, mencela apa mereka? Nah, bagaimana sudah diajar 3,5 tahun hidup bersama-sama bisa tidak percaya dan mencela apanya lagi? Kedegilan, atau kata degil di bahasa Melayu, kekerasan hati, gableknya mereka. Ngeri sekali. Oleh karena apa? Mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitan. Tapi yang saya kagum, Tuhan Yesus tahu keadaan mereka. Degil, gablek, keras hati, tidak percaya. Ini yang buat saya bertobat. Lihat ayat 15. Dikasih tugas enggak mereka? Ini yang luar biasa. Baca, apa tugasnya? Lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah kemana? Ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Loh, ayo, pakai logika bisnis, pakai logika manajemen, pakai prinsip-prinsip perusahaan. Mungkinkah ada seorang pemilik perusahaan mendelegasikan kepada orang-orang model begini? Sama sekali tidak. Nah, ini salah satu cara berpikirnya Tuhan Yesus. Betul nggak? Ini salah satu cara berpikirnya Tuhan Yesus. Ini betul-betul di dalam ilmu manajemen teorinya siapa saja. Ya, perhatikan. Di dalam teori manajemen siapa saja. Nggak mungkin. Apalagi suruh kemana? Nggak cuma dari Seliwini kok ya. Yang nggak tahu itu Nabi ya. Terserah semua mungkin. Tapi dari mana kemana? Dari Yerusalem ke seluruh dunia. Bayangkan. Menyuruh orang-orang yang tidak percaya dan gablek. Nah, ini cara berpikir.
Saudara, ada banyak. Maka itu biarlah Roh Kudus menolong kita untuk kita mengerti firman Tuhan itu, cara berpikirnya. Maka itu saya ulangi lagi, menghadapi situasi sejelek apa, separah apa, segawat apa, tenang dulu, lalu coba cari di Alkitab di mana kalau Tuhan Yesus sedang menghadapi seperti yang aku hadapi, dia itu cara berpikirnya bagaimana. Maka itu kalau saudara dan saya dalam hidup ini bisa, saya ulangi, bisa ya melakukan hal ini, saudara, setan kalah semua. Betul tidak? Setan kalah semua. Ini salah satu cara dia berpikir, gak masuk akal. Menyerahkan tugas pergi ke seluruh dunia ada 11 orang yang gak percaya dan hatinya keras. Tapi inilah fakta. Nah, itu gimana? Ada Roh Kudus. Kita buka Yohanes pasal 16 ayat 12. Yohanes 16 ayat yang ke-12. Kita lihat ini. Yohanes 16 ayat yang ke-12. Ini sudah jam-jam terakhir sebelum Tuhan kita masuk ke Getsemani, lalu berdoa dan ditangkap. Baca 1, 2, 3. Oh, yang serius bacanya. 1, 2, 3. Ngerti nggak maksud ini? Ini jam-jam terakhir, berarti Tuhan Yesus tahu untuk memberi mereka tugas ke seluruh dunia. Waktu yang dia pakai, waktu yang ada cuma kurang lebih 3,5 tahun. Itu nggak cukup. Maka itu malam itu, ini malam kejadiannya ya, Yohanes 16 ini. Malam itu Tuhan Yesus ngomong, murid-muridku masih banyak yang harus kuajarkan. Wih, masih banyak. Tapi waktunya sudah habis. Kalau aku maksa, kamu yang gak sanggup. Misalnya, aku sanggup ngajar kamu sampai subuh nanti. Tapi mereka teler, tidur. Nah terus bagaimana? Nah ini cara berpikirnya Tuhan Yesus. Saudara, maka itu saya ngomong, orang-orang yang perfeksionis, tahu kata perfeksionis? Perfect itu harus sempurna. Tapi kalau menuntut orang lain sempurna, nah itu perfeksionis, itu salah. Orang perfeksionis pasti orang suka marah-marah dan stres. Kenapa? Karena menuntut orang lain. Apalagi di mata orang perfeksionis semuanya salah dan gak benar. Yang benar cuma dia sendiri. Ya udah itu baca di hutan sana. Karena buat orang perfeksionis semuanya salah. Nah Tuhan Yesus itu perfect, tapi dia gak perfeksionis. Beda loh ya. Ini secara kejiwaan. Nah terus bagaimana ini, waktunya sudah gak ada, dia harus segera pergi. Apa solusinya? Ini cara berpikir Tuhan. Lihat kata pertama ayat 13. Kata pertama. Tetapi. Nah, kalau ada kata tetapi menunjukkan apa? Solusinya. Gak usah khawatir, gak usah takut. Ini solusinya, ini jalan keluar. Tetapi cepat. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, maka Roh itu akan memimpin, mengajar, menuntun, mengajak kamu kepada kemana? Ayo kemana? Ke dalam seluruh kebenaran. Wih, jadi gimana cara berpikirnya Tuhan Yesus? Mau ditinggalkan
tapi nggak percaya, double. Bahannya belum habis untuk diajarkan. Gimana cara dia berpikir? Ayo jawab dong. Gimana cara dia berpikir ngadepin ini? Ada Roh Kudus yang akan melanjutkan. Dalam istilah gereja ada kalimat begini: do your best, the Lord take the rest. Artinya kerjakan terbaik, kalau sisanya Tuhan akan menyelesaikan. Itu kata-kata yang betul. Jadi kita nggak perlu menuntut orang, kita nggak perlu kecewa dengan orang. Roh Kudus akan meneruskan. Ini cara yang kita harus pakai dalam hidup ini. Amin. Wow, kalau hidup seperti ini itu menyenangkan sekali. Yang kedua, di Filipi 2:5, menaruh apa, pakai apa, tempatkan apa, gunakan apanya lagi? Perasaan. Jadi langsung cuma 2 lini saja. Dalam hidup kita bersama, ayo kita gunakan, ayo kita pakai, ayo kita tempatkan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Maka hidup ini akan indah, akan menyenangkan. Oke, apa itu perasaannya? Dengan cepat kita melihat, oh Papa kita luar biasa. Masih ingat dalam kisah Yohanes 11, bagaimana ketika dia tahu Lazarus meninggal, lalu dia melihat Marta dan Maria begitu sedih. Yohanes 11 menulis, Yesus tertawa atau ikut menangis? Ayo baca. Tuhan Yesus tertawa atau ikut menangis? Nanti baca Yohanes 11. Dia ikut menangis. Dia ikut sedih. Ketika dia selesai ngajar di hadapan sekian puluh ribu orang, karena laki-laki aja 5.000, belum istrinya, anak perempuannya, semuanya orang tuanya. Murid-murid bilang, suruh mereka pulang. Sudah gelap, nggak ada jual makanan. Bagaimana perasaan Tuhan Yesus? Masa waktu murid-muridnya usul, guru suruh mereka pulang. Sudah malam, mau beli makanan di mana? Tuhan Yesus ngomong apa ke mereka? Ayo, apa? Udah buka Matius 14. Mereka tuh jangan kebanyakan nonton drama Korea. Ya orang begini, aduh. Tobatnya. Kenapa tertawa? Matius 14 ayat 15 mulai. Ini perasaannya. Kita harus tahu. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, Guru, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Untung Tuhan Yesus gak model saya. Kalau Yesus kayak saya bilang, kamu kira gua buta? Enggak tahu kok sudah malam. Lu betul gak? Lu Yesus tahu kok sudah mulai malam. Ya sudah. Ayo. Kira-kira kalau saudara jadi Yesus mau siapa ini orang-orang? Ngapain diberitahu? Terus juga tempat ini sunyi. Perlu nggak dikasih tahu kok tempat itu sunyi? Tidak. Jadi motivasinya murid-murid ngomong seperti itu. Malas. Apalagi? Nggak mau repot. Apalagi? Cepat pulang. Egois. Saudara lihat ayat 16. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ini perasaan Tuhan Yesus. Maka itu dalam hidup ini biasakan kita bisa menaruh, memakai, menggunakan pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada banyak lagi yang
Karena percaya kalau model hidup kita seperti ini, maka hidup dunia ini jadi aman seperti surga. Loh, betul tidak? Dunia ini jadi aman seperti surga. Yang ikuti di rumah, yang di rumahmu masih suka bertengkar, ayo kita bertobat. Tuhan ingin supaya hari ini kita semuanya hidup tunduk kepada dirijen kita, karena Tuhan ingin memakai kita jadi sebuah orkestra yang luar biasa. Amin. Jadi nada miring diapain? Loh, nada miring diapain? Terima. Betul. Nada tinggi diapain? Terima. Nada rendah titik di bawah, terima. Karena itu akan jadi suasana musik yang indah. Amin. Ayat terakhir, Filipi 2 lagi. Mulai ayat yang pertama dengan cepat. Filipi 2 mulai ayat yang pertama sampai yang keempat. Yang kelima sudah baca. Ini cara hidup Tuhan Yesus. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, lawannya gosip. Awas yang suka gosip. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini yang Tuhan Yesus miliki. Nggak ada gosip, nggak boleh ngomong di belakang. Awas, langsung bicara pada bersangkutan. Kalau nggak mau, doakan saja. Ya, ada nasihat, ini luar biasa. Ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kita bagaimana? Seperti sepikir. Musik itu, nada-nada itu, alat-alat musik itu sehati. Karena mereka tunduk dan hormat kepada dirijen. Nah, mulai dari sini. Ini cara hidup berjemaat, berkeluarga, berkomunitas. Dengan apa? Ayo baca. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, kalau pakai hukum surga ini, aman gak hidup ini? Aman gak dunia ini? Sangat aman. Renungkan lagi ayat 4. Dan baca sama-sama 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Nah, kalau saya pakai bahasa Jawa, ya wis baca. Betul? Ya sudah, lakukan ini, maka hidup ini dalam suasana surga. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Ya, tepuk tangan dong. Haleluya. Kita belajar firman Tuhan dan lakukan itu. Apalagi sebentar akan ada perjamuan kudus. Inilah model, teladan, contoh, patron yang kita harus ikuti. Jadi jangan kita gagal dalam hidup ini. Mau berubah malam hari ini? Harus ya, yang di rumah juga. Nanti surga dibuka.